Ya, selamat siang Universitas Bung Karno dalam rangka merayakan Hari Pancasila tanggal 1 Juni ini. Kami kembali lagi live dengan Kopi Daring UBK. Dan kali ini kami punya satu program yang sangat spesial ya. Hari ini kita bakal ngobrol dengan seorang dosen ABK, Bapak Eko Suryo Sancoyo, dengan tema Pancasila dalam Tindakan menuju gotong royong Indonesia di masa depan, Indonesia yang maju. Nah, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih untuk Pak Eko yang sudah mau bergabung bersama kami hari ini, dan juga untuk para Soekarno muda yang menyempatkan waktu untuk mendengarkan perbincangan kita hari ini. Nah, Pak, apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Pak. Gimana Pak menghadapi situasi pandemi COVID-19 ini Pak? Iya, tentu kita harus taat pada aturan ya. Jadi Betul Pak. kalau kemana-mana ya harus pakai protokol COVID-19 gitu ya. Itu aja selama ini sih. Gitu aja ya. Jadi kita mengindahkan peraturan dari pemerintah aja Pak ya. Iya. Baik sekali Pak. Saya juga harapkan juga untuk anak-anak UBK nih yang berada di rumah itu juga jangan lupa untuk mengindahkan peraturan PSBB. Pokoknya gimana caranya sama-sama kita flattening the curve dan sama-sama menjadikan Indonesia kembali sehat dan aman bagi kita semua Pak ya. Iya. Baik Pak. Oke. Hari ini tentunya kita akan berbicara mengenai Pancasila Pak. Apalagi hari ini kan adalah hari lahir Pancasila Pak. Nah, kalau kita bicara ABK Pak ya, itu kan ajaran Bung Karno. Sedangkan Bung Karno itu kan disebut sebagai penggali Pancasila Pak. Alasan di belakang itu apa ya Pak? Oke. Pertama saya ingin ucapkan dulu dirgahayu ya. Untuk Pancasila yang udah berumur 5 tahun. Yang kedua tentu kita patut bersyukur pada Allah bahwa bangsa ini dianugerahi oleh satu pandangan hidup yang bernama Pancasila. Nah, kembali pada pertanyaan tadi, kenapa Bung Karno disebut sebagai penggali Pancasila? Ini ada kaitan dengan soal sejarahnya, Mas. Jadi pada waktu para pendiri bangsa kita ini berkumpul di Dokuritsu Jumbi Cosakai, ya, itu kalau bahasa Indonesia itu Badan Usaha Persiapan Publik Kemerdekaan Indonesia. Itu mereka membicarakan soal dasar negara apa nanti kalau Indonesia itu merdeka. Falsafah bangsa apa yang mau ditawarkan kepada Indonesia jikalau Indonesia nanti merdeka. Nah, sidang mulai 29 Mei sampai 1 Juni itu ada beberapa tokoh yang menyampaikan pandangan-pandangan. Antara lain ada Profesor Muhammad Yamin, Profesor Supomo, dan terakhir 1 Juni itu Bung Karno. Bung Karno menawarkan satu gagasan yang beliau sebut sebagai filosofi Grundslag. Ya. Jadi dasar filsafat bangsa. Kalau kita mau merdeka itu dasarnya apa? Oke. Dalam bahasa Jerman itu Weltanschauung. Dasarnya apa? Mau pakai dasar ala Amerika atau ala Uni Soviet atau yang lain? Tapi Bung Karno punya satu pemikiran tersendiri. Beliau pada tanggal 1 Juni itu menawarkan 5 konsep Weltanschauung. Yang pertama, konsep yang berdasarkan kepada kebangsaan Indonesia. Yang kedua, berdasarkan kepada pri kemanusiaan, internasionalisme. Yang ketiga, kepada musyawarah, mufakat, demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan. 5 poin ini oleh Bung Karno ditawarkan kepada sidang BPUPKI, ya, untuk menjadi dasar di mana nanti Indonesia akan merdeka. Tapi Bung Karno menyatakan dari 5 poin itu, kalau diperas kembali menjadi 3, sosionasionalisme, sosiodemokrasi, ketuhanan yang Maha Esa. Kalau diperas lagi menjadi 1 sila,
Ekasila, yaitu gotong royong. Maknanya apa itu? Bukan berarti Pancasila mau di-laundry, bukan. Ya. Itu adalah satu proses terbentuknya 5 nilai itu. Makanya Bung Karno mengatakan bahwa dia tidak menciptakan Pancasila. Beliau mengatakan bahwa saya gali nilai ini dari budaya bangsa Indonesia yang sudah ada sebelumnya. Saya gali. Dan itu dipertegas lagi pada waktu Cindy Adam membuat buku Penyamu Lidah Rakyat. Di situ BK mengatakan, saya hanya menggali, bukan menciptakan. Kalau menggali berarti sudah ada kan di dalam bumi Indonesia 5 nilai itu. Apa itu? Itulah way of life dari orang-orang Indonesia sebelum terjadinya bangsa Indonesia. Gotong royong. Kalau di Sumatera Utara, mungkin di Batak namanya Dalian Natolu. Itu Pancasila. Ya kan? Kalau di Bali, itu namanya Balai Banjar. Itulah Pancasila. Kalau di Sumatera Barat, itu Tiga Tungku Sajaranga. Okay? Kalau di Jawa Barat, saling asah, saling asih, saling asuh. Itulah Pancasila. Kalau di Maluku, Kela Gandong. Itu way of life. Pandangan hidup bangsa Indonesia. Sudah ada kan? Sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Dan itu di mana-mana ada. Oleh Bung Karno digali, disatukan, kemudian menjadi satu Weltanschauung, dasar. Satu filosofi Groundslag, pandangan bahwa Indonesia yang merdeka nanti itu harus berdiri di atas 5 prinsip itu. Ya, jadi kalau kita bicara Pancasila, jangan lepaskan budaya Nusantara. Ini adalah local wisdom asli bangsa Indonesia. Sebab di dalam local wisdom itu, Bung Karno tahu persis ada 5 dimensi yang selalu melekat. Pertama, dimensi ketuhanan. 2, dimensi kemanusiaan. 3, dimensi persatuan. 4, dimensi musyawarah. Dan 5, dimensi keadilan. Gotong royong itulah dimensinya. Pela Gandong itu dimensinya. Dalian Natolu itu dimensinya. Nah, 5 dimensi ini oleh Bung Karno begitu hebatnya dirumuskan dalam value yang namanya Pancasila. Jadi 1 Juni itu beliaulah yang pertama kali juga mencetuskan istilah Pancasila. Dan beliau hanya menggali, bukan menciptakan. Yang menciptakan siapa? Gusti Allah. Kita bagi bangsa Indonesia. Itu makna sejarahnya ya. Ini kita soal historical background-nya. Oke Pak, baik Pak. Ya, sangat ini Pak ya, sangat informatif sekali ya Pak. Jadi Bung Karno itu menggali Pancasila sebagai dasar negara kita. Jadi sebenarnya itu semuanya sudah ada Pak ya di dalam way of life atau budaya orang Indonesia Pak ya. Oh iya, itu pandangan itu bangsa Indonesia. Jadi itu the only one in the world ya. Mungkin Indonesia yang punya. Karena dimensi itu justru yang menjadi perekat. Yang kemudian nanti menjadi Pancasila yang kita kenal hari ini kan. Pancasila yang ada di dalam Bung Karno UUD 45. Gitu Pak ya. Baik Pak. Nah, berbicara dasar negara, kalau ternyata memang isi Pancasila itu, kelima sila itu adalah dasar negara, sudah menjadi budaya kita. Ya. Mungkin sebagai contoh Pak ya, tindakan yang dilakukan orang Indonesia, atau mungkin gini Pak, simpelnya, Pancasila dalam tindakan itu bentuknya gimana sih sebenarnya Pak? Karena dia menjadi jiwa bangsa, menjadi filosofi Groundslag ya, dasar falsafah. Maka ini harus menjadi fundamental guru norm tindakan dari seluruh masyarakat Indonesia, apapun dia profesinya. Ya, apakah dia sebagai sekedar rakyat biasa, pemimpin, ya, apapun lah ya, itu menjadi dasar untuk mengambil satu sikap-sikap kehidupan dari tingkah lakunya, dari tata bicaranya, kemudian dari sikapnya, lalu kebijakan yang diambil. Sebagai contoh begini, kalau kita lihat saat ini misalkan ya, di musim pandemi COVID-19, justru dibutuhkan implementasi yang lebih konkret lagi dari nilai gotong royong. Tantangannya apa sih dalam COVID-19 ini? Pertama, misalkan persoalan yang berkaitan dengan pangan. Ya, kita menghadapi situasi pangan yang darurat.
Sebab orang di PSBB itu kan dia juga perlu pangan yang mungkin lebih banyak daripada sebelumnya kan. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa menyediakan pangan secara normally? Berarti harus ada gotong royong antara seluruh elemen masyarakat dan pemerintah. Harus sendiri-sendiri, harus bergandengan tangan kan? Harus istilahnya itu bahu membahu. Belum lagi di masalah kesehatan, ya. Tidak bisa kita hanya mengandalkan katakanlah dari pemerintah, nggak bisa. Masyarakat pun harus mengambil inisiatif untuk melakukan proteksi bagi dirinya supaya jangan terkena COVID misalnya ya. Di bidang pangan tadi usahakan supaya kita bisa melakukan swasembada pangan. Bagaimana caranya untuk menyediakan pangan tanpa harus tergantung pada pasokan luar negeri. Gitu? Nah, semua komponen bangsa harus dilibatkan di sini. Jangan kemudian karena kita short pangan di masa pandemi, lalu menjadi alasan untuk mengalihkan impor pangan. Jangan. Justru ini kesempatan kita untuk bergotong royong bagaimana petani-petani itu kita bisa beli produknya untuk memenuhi kebutuhan pangan kita. Demikian pula juga kesehatan. Upayakan supaya media kesehatan ini, apakah itu obat atau kemudian peralatannya, itu buatan locally, dalam negeri gitu loh. Ya, dibeli oleh kita. Dipakai oleh kita, dibeli oleh kita. Kemudian yang berikutnya lagi, masalah kegotong royongan di bidang katakanlah kerjasama antar masyarakat. Tentu kita wajib untuk membantu tetangga atau saudara atau orang-orang lain yang terkena dampak daripada COVID-19. Macam-macam bentuknya kan. Ada bantuan seperti sekarang ini, ada bantuan sembako, ada kemudian mungkin bantuan yang bersifat katakanlah tidak natural gitu ya, tapi bersifat misalkan supporting terhadap apa yang mereka butuhkan. Jadi justru pada saat kondisi yang seperti sekarang ini, nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai gotong royong itu menjadi hal yang sangat-sangat penting dan mutlak dijalankan. Jangan ada lagi dikotomi dulu lah. Lupakan perbedaan. Ya, semua harus sama bahu-membahu, bergotong royong untuk menyelesaikan pandemi yang saat ini berlangsung. Ini contoh kecil. Contoh yang saat ini kita lakukan. Kalau yang lain-lain pasti udah banyak yang tahu kan. Misalkan tata kerjasama untuk gotong royong di bidang kebersihan lingkungan gitu ya, itu contoh-contoh yang klasik lah. Tapi yang saat ini berlangsung adalah justru diperlukan betul-betul implementasi Pancasila di tengah pandemi COVID-19 sekarang ini, Mas. Baik, Pak. Baik, Pak. Okay. Nah, tadi yang Bapak bicarakan mengenai saling membantu ya, gotong royong itu Pak ya. Saya sendiri tuh pernah melihat ya satu artikel di mana ada polling tentang negara mana sih yang rakyatnya itu paling saling membantu Pak ya. Dan ternyata nomor satu itu Indonesia Pak. Yeah. Jadi orang Indonesia memang seperti yang Bapak katakan tuh memang gotong royong tuh udah bawaan Pak ya gitu ya. Dan saling membantu pun sudah bawaan Pak ya. Iya. Yeah. Ya hebat sekali Pak. Nah terkait itu Pak, kalau kita kan tadi bicara secara umum Pak ya, rakyat Indonesia ya. Kalau kita menjadikannya skala kecil Pak, kita bicara generasi muda atau mahasiswa. Pancasila dalam tindakan itu gimana Pak ya? Maksudnya Pancasila dalam tindakan melalui gotong royong bagi para generasi muda, apa yang bisa mereka lakukan, terutama untuk mahasiswa Pak? Oke. Baik, kalau kita bicara mahasiswa, itu ada dua peran yang selalu melekat di mereka. Pertama, mahasiswa itu sebagai kelompok agent of change, agen perubahan. Ya, agen perubahan. Jadi mahasiswa ini sebagai motor dari dulu. Jadi mulai Indonesia belum merdeka sampai sekarang itu dimanapun lah ya, tidak hanya di dunia manapun, mahasiswa itu menjadi agent of change, agen perubahan bagi situasi masyarakat. Yang kedua, mahasiswa juga punya peran sebagai social control terhadap jalannya kehidupan masyarakat. Nah, dari dua peran ini, maka berkait dengan soal gotong royong di kalangan mahasiswa, itu yang paling memungkinkan adalah pertama, mahasiswa ini harus betul-betul sering melakukan pengabdian pada masyarakat. Ya. Harus turun dan mengedukasi masyarakat. Melalui gerakan apa? Pertama, gerakan bersifat advokasi kepada publik. Advokasi publik. Kalau ada problem yang dari masyarakat,
mahasiswa bisa ikut di dalam pendampingan. Dan itu banyak sekali. Banyak sekali contoh-contoh soal yang bisa dikerjakan oleh mahasiswa untuk mendampingi kepentingan masyarakat. Yang kedua, itu melalui gerakan penyadaran, ya, penyadaran kepada publik. Bagaimana mahasiswa mempunyai peran serta untuk memberi penyadaran kepada masyarakat terhadap pentingnya aturan-aturan hukum, ya, pentingnya mentaati segala macam ketentuan yang berlaku di negara ini. Contohnya misalkan dalam kondisi COVID saat ini, mahasiswa bisa berperan untuk memberi penyadaran kepada publik bagaimana cara bersikap yang baik menghadapi COVID, bagaimana tata cara protokol itu dijalankan. Jadi tidak bisa pasif mahasiswanya. Dia bisa menjadi agent of change. Bagaimana merubah mindset masyarakat yang tadinya acuh tak acuh, misalkan kalau keluar menggunakan masker dulu nggak perlu, sekarang harus perlu. Mahasiswa bisa menjadi sarana alat, ya, atau penggerak untuk melakukan satu penyadaran kepada publik. Yang ketiga, melalui empowerment, pemberdayaan pada masyarakat. Nah, jadi mahasiswa bisa melakukan empowerment kepada masyarakat dimanapun dia, terutama di masyarakat yang dalam kondisi ekonomi yang belum bagus, ya. Mereka bisa membentuk yang namanya desa-desa binaan, bisa kemudian pendampingan kepada kalangan masyarakat bawah. Jadi mahasiswa harus melakukan tindakan pengabdian kepada masyarakat. Itu hal yang sangat penting. Berikutnya adalah mahasiswa harus membuat satu komunitas yang saling mendukung antara mereka sendiri, ya, untuk memperkuat basis pengabdian tadi itu. Jangan ada lagi sekat-sekat yang sekarang ini masih kita rasakan. Nggak usah mengklaim bahwa kita yang terbaik. No, kita semua sama. Apapun latar belakang organisasinya, apapun latar belakang kemampuannya, tapi dalam kondisi seperti sekarang ini sangat penting. Ini adalah ujian bagi kita, terutama mahasiswa, untuk menunjukkan effortnya sebagai kaum terdidik, ya, sebagai orang yang punya ilmu lebih daripada yang lain, menyumbangkan ilmunya kepada kepentingan masyarakat. Jadi pengabdian kepada masyarakat itu bagian daripada agent of change dan social control mahasiswa sebagai implementasi dari nilai-nilai gotong royong. Itu yang saat ini dibutuhkan, Mas. Baik Pak. Untuk kita khususnya di UBK, Pak, kita punya satu kuliah dasar, Pak, ya, ABK Ajaran Bung Karno, Pak. Kalau berbicara agent of change, Pak, dan menjalankan Pancasila dalam tindakan, Pak, apa sih perannya belajar ABK ini di UBK yang dapat membantu atau mengajarkan para mahasiswa untuk menjadi sang agent of change dan menggunakan Pancasila dalam tindakan sehari-hari? Baik, jadi ABK itu, Ajaran Bung Karno itu adalah mata kuliah umum yang hanya diikuti oleh Bung Karno. Kenapa? Karena sejak awal, waktu Ibu Rahmawati Soekarno Putri sebagai pendiri UBK, mendirikan UBK ini, beliau itu punya satu political will atau visi lah, ya, membuat satu universitas, satu perguruan tinggi yang punya misi di dalam mengisi Indonesia Merdeka, tapi punya karakter, bagian dari karakter building. Karena satu bangsa itu tidak bisa survive kalau dia tidak punya karakter. Nah, bicara UBK, itu bicara Bung Karno. Bung Karno itu sosok yang punya karakter. Di dunia, tidak hanya di dunia. Maka kalau hari ini seluruh orang masih cinta dan paham soal Bung Karno, bukan fisiknya, tapi karena dia punya karakter. Karakter itu tercermin dalam apa? Dalam nilai-nilai yang ditinggalkan oleh Bung Karno. Nah, nilai-nilai itu yang selama ini menjadi fondasi Indonesia Merdeka. Termasuk tadi itu Pancasila. Ya, nanti ada nilai-nilai soal konstitusi, ada nilai-nilai soal Trisakti, ya, ada nilai-nilai soal katakanlah sosialisme ala Indonesia. Jangan ada nilai-nilai bicara soal bagaimana posisi Indonesia di luar negeri, ya, di kalangan dunia-dunia lain. Selain dulu, ya. Sorry, Mas, saya minum dulu, ya.
Silakan Pak, silakan. Saya juga jadi gak enak Pak, saya minum sendiri dari tadi. Silakan Pak. Oke, dulu. Nah, saya teruskan ya. Jadi nilai-nilai yang Bung Karno wariskan itulah menjadi Center of Excellence-nya UBK. Ya. Itulah yang menjadi dasar pendidikan bagi seluruh mahasiswa UBK. Jadi ini justru sangat penting karena menjadi satu keunggulan komparatif yang dimiliki oleh UBK. Jadi mahasiswa UBK itu tidak hanya belajar menjadi pandai, tidak. Kalau itu sama aja, sama di mana-mana juga bisa kan. Tapi ada karakter yang dimilikinya. Jadi adalah karakter yang Bung Karno warisi. Jadi UBK mahasiswanya itu tidak cukup pandai, tapi dia harus dengan mata kuliah ABK ini yang dia terima selama 4 semester, dari pertama sampai 4, dia bicara soal bagaimana mengerti soal Bung Karno secara biografi, dia belajar soal pikiran-pikiran Bung Karno, dia belajar soal filsafat Bung Karno, dia belajar bagaimana implementasi ajaran Bung Karno, sukarnoisasi. Ya. Nah, ini kita harapkan menjadi mahasiswa yang punya jiwa nasionalis, cinta pada bangsanya, tapi juga patriotik, cinta pada rakyatnya, Mas. Seorang nasionalis belum tentu patriotik, kalau dibedakan ya. Orang boleh mengaku saya nasionalis, tapi apakah perilaku dia, kebijakan dia nanti kalau menjadi pimpinan nasional apapun levelnya, itu betul-betul berpihak pada kepentingan rakyat? Belum tentu. Tapi UBK itu hukumnya fardu ain. Mahasiswa ini UBK harus menjadi mahasiswa yang nasionalis, juga patriotik. Jadi kalau nanti dia menjadi pejabat publik misalkan, ya apapun lah dia setelah lulus, tidak hanya cinta pada negaranya, tapi juga cinta pada rakyat. Artinya apa? Dia akan membuat suatu ketetapan, ketentuan, aturan main yang tidak semata-mata untuk kepentingan negaranya, tapi bagaimana bangsanya. Harus dibedakan ya. Jadi banyak orang mengaku nasionalis, tapi belum tentu patriotis. Nasionalis hanya dipakai untuk labeling, made in gitu ya, dibuat di Indonesia. Tapi isinya mungkin bukan buatan Indonesia, gitu ya. Kontennya bukan. UBK tidak seperti itu. UBK justru ingin mahasiswanya itu nasionalis tulen, yaitu nasionalis yang cinta pada rakyatnya, yang patriotik. Inilah menjadi elemen terpenting kenapa UBK itu ada wajib hukumnya mata kuliah ajaran Bung Karno. Tanpa ada ABK, maka UBK tidak ada apa-apanya. Ibarat badan tidak ada rohnya. Nah, inilah yang menjadi ciri khas daripada Universitas Bung Karno. Ya. Jadi yakinlah kalau mahasiswa UBK itu lulus, pasti mereka sudah siap untuk menjadi agent of change dan social control menuju kehidupan Indonesia yang lebih baik sesuai dengan apa yang Bung Karno inginkan. Itulah perlunya ajaran Bung Karno di UBK. Gitu Mas. Luar biasa Pak, luar biasa Pak. Nah, berbicara ABK Pak ya, saya kan beberapa kali berbicara sama alumni UBK Pak ya, yang sudah belajar ABK dan sudah menerapkan ABK dalam kehidupan sehari-hari ya gitu ya. Dan kalau berbicara karakter building seperti yang Pak Eko tadi bilang, memang mereka mengakui bahwa memang dalam tindakan mereka mungkin khususnya untuk entrepreneurship nih ya, karena baru minggu lalu kan saya berbicara sama satu alumni secara live juga mengenai entrepreneurship. Dia tuh bilang bahwa ya memang dia tuh dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dan ajaran Bung Karno dalam cara dia melakukan wirausaha. Gitu Pak ya. Nah, kembali lagi kalau ke dalam karakter building di zaman saya kuliah dulu Pak, Orde Baru. Ada yang namanya P4 Pak ya. Pedoman penghayatan ya betul, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila kan, Pak. Pancasila. Nah, ya, betul, Pak. Menurut Bapak nih, untuk zaman sekarang, angkatan-angkatan mahasiswa siswa sekarang, apakah P4 itu harus dikembalikan lagi ke dalam bagian dari pengajaran mahasiswa baru, atau mungkin ada baiknya kalau P4 itu digantikan dengan sesuatu yang baru? Apa yang bisa dilakukan untuk menggantikan P4 pas penataran ini Pak gitu ya, untuk mahasiswa baru? Ada nggak sih gunanya P4 dikembalikan lagi, atau kalau tidak berguna,
apa sih penggantinya gitu, Pak? Oke, pertanyaannya bagus ya. Bagus banget gitu, karena menyangkut soal apakah perlu ada lagi pola-pola P4 di negara tercinta kita saat ini ya. Kalau saya pribadi, saya juga hidup dalam era waktu mahasiswa itu di mana P4 menjadi hal yang sifatnya itu harus. Tapi sekarang, Mas, di era yang sudah lebih terbuka dengan teknologi komunikasi informasi yang sudah bersifat mondial, tidak ada lagi hal yang bersifat doktriner. Ya. P4 dulu itu, saya menilai itu doktriner, indoktrinasi. Seolah-olah value Pancasila itu hanya ditentukan oleh kewenangan negara, state. No. Ya, kalau kita mengacu tadi pada waktu penggali Pancasila itu Bung Karno mengambil sumber Pancasila itu dari kultur bangsa Indonesia, bukan state. Belum ada state. Nah, pada waktu P4 itu didengungkan, memang dulu awalnya karena Orde Baru takut adanya paham yang berbau komunis kan, ya, karena dianggap komunis itu lawan dari Pancasila, extractive right, itu betul. Tetapi akhirnya Orba juga pakai cara-cara yang doktriner. 36 butir, seolah itu is the best. No. Apa output yang terjadi selama Orde Baru? KKN kan? Ya, ternyata ada praktek korupsi, kolusi, nepotisme. Itu akhirnya apa? Orang menilai, Pancasila-nya nggak bener nih kalau gitu. Gitu. Buktinya outputnya nggak sesuai dengan yang ada di 36 butir itu kok. Ya, korupsi merajalela, kolusi, nepotisme, akhirnya tumbang kan? Yang terjadi apa Mas akhirnya? Era reformasi. Begitu tidak ada lagi P4, Pancasila itu malah justru pernah dianggap sebagai common enemy loh. Ya, dianggap tidak berhasil untuk membawa bangsa ini sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa. Ya, jadi inilah yang disebut sebagai proses to kill Pancasila with Pancasila itself. Pancasila itu bukan paham yang tertutup, dia terbuka, ya. Dia bisa berdialog dengan apapun di dunia ini. Itu ada tipikal Pancasila. Makanya Bung Karno berani tawarkan itu kan. Jadi kalau dengan cara-cara doktriner, Mas, udah nggak zaman. Anak muda sekarang itu dengan teknologi informasi komunikasi, dia bisa cari informasi kemana-mana. Kenapa harus dengan Pancasila? Ini yang terjadi. Jadi bagi saya, itu sudah nggak masalah lagi. Sekarang bagaimana caranya, Pak? Supaya nilai Pancasila itu justru menjadi lebih bisa dipahami, ya, bisa dirasakan, diserap. Di balik metodenya, tidak lagi dengan cara-cara penangkalan P4. Dua cara. Pertama, lewat jalur kultural. Yang kedua, konstitusional. Maksudnya gimana, Pak? Kultural itu artinya kembali kepada konsep awal Pancasila itu dilahirkan oleh Bung Karno. Gotong royong, ya. Gotong royong itu di mana sih yang bisa diambil sebagai contoh? Gotong royong itu bisa muncul apabila ada panutan masyarakat, ada tokoh yang juga dihormati. Jadi di dalam kultural itu sikap laku, tauladan itu menjadi lebih penting dibanding indoktrinasi. Pemimpin itu harus memberikan tauladan. Dalam bahasa Islam itu uswatun hasanah. Contoh yang diikuti oleh orang-orang yang dipimpinnya. Satunya kata dengan perbuatan, tidak boleh mencela-mencela. Ini tauladan. Jadi orang akan melihat, oh iya, pemimpin saya konsekuen orangnya. Maka orang akan mengikuti, ya, Jangan kita menjadi pemimpin mencela-mencela. Harus satunya kata dengan perbuatan. Ya. Bung Karno mengatakan bahwa di Pancasila itu yang menjadi kausa prima itu adalah sila ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Orang Indonesia, seluruh masyarakat, seluruh pemimpin Indonesia, pertama-tama kalau dia membuat kebijakan harus berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa.
Contoh konkretnya, kalau saya orang Islam, Mas, saya tiap hari sholat 5 kali, oke? Ya, berjanji, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholat saya, hidup saya, mati saya, semata-mata karena Allah. Itu komitmen, oke? Ya, nah, dengan seperti itu harus saya kalau jadi pejabat publik jangan dong melakukan perbuatan yang melanggar janji saya tadi kan. Jangan dong saya korupsi, jangan dong saya kolutif, jangan dong saya nepotis, jangan dong saya eksploitasi ya kepada orang lain. Itu adalah bimbingan, itu causa prima. Alkitab mengajarkan contohnya, janganlah engkau menerima suap, karena suap itu akan membutakan orang-orang yang melihat dan menjungkir balikkan perkara orang-orang benar. Bayangin itu. Itu adalah causa prima. Artinya apa? Kalau bunyi seperti itu kan berarti orang-orang yang non-muslim pun yang nakani tidak boleh dong dia melakukan perbuatan yang bersifat koruptif, ya kan? Kolutif, ya. Kemudian suap. Artinya apa? Allah sendiri sudah memberikan warning, teladan kepada para pemimpin-pemimpin umat ini. Just don't do it, jangan lakukan itu. Itu bimbingan pertama loh. Kalau ininya beres, Mas, ke bawahnya insya Allah selesai. Ya, ini adalah persoalan minallah, hubungan kita dengan Allah. Baik, ini causa prima bukan yang utama, dan itu dimiliki oleh masyarakat Indonesia, apapun nama Tuhan. Nah, kalau ini selesai, Mas, konsekuen, itu otomatis sila 2, 3, 4, 5 itu akan berjalan beriringan. Minanasnya pasti akan terpenuhi. Itu pertama, ya. Jadi kultural, beri contoh kepada rakyat. Memimpin jangan mencela-mencela, harus punya vision, ya, harus punya knowledge, harus bisa membawa bangsa ini kemana arahnya, bangsa ini mau dituju. Yang kedua, lewat konstitusional. Apa itu? Pancasila harus menjadi sumber hukum dari semua hukum yang ada di Indonesia, dari mulai peraturan undang-undang sampai di bawahnya. Ya, Pancasila, nilai Pancasila itu harus menjadi, kalau bahasa hukum, meta yuridis. Meta yuridis. Dia harus melakukan scanning terhadap semua aturan hukum yang telah ada dan akan dibuat. Apakah aturan hukum itu sesuai nggak dengan nilai Pancasila? Ya, apakah hukum yang akan dibuat itu memenuhi nggak unsur keadilan sosial? Memenuhi nggak unsur adil dan beradab, kemanusiaan? Memenuhi. Kalau enggak, harus ditolak undang-undang itu. Ini penting. Jadi tidak perlu lagi dengan cara-cara doktrinal, Mas. Jadi cukup dua, lewat kultural, lewat konstitusional. Jadi konstitusional ini penting karena Pancasila harus difungsikan dengan meta yuridis yang dia miliki untuk menjadi payung segala sumber hukum, fundamental guru norm. Jangan ada hukum yang bertentangan dengan Pancasila di Indonesia ini. Kalau itu dilakukan, insya Allah Indonesia akan masuk pada fase masyarakat yang baldatun, baibatan, waradun ghafur, damai dan sejahtera. Itu loh, Mas. Jadi nggak perlu lagi. Amin, Pak. Amin. Alam masa lalu lah itu nggak laku ya. Terima kasih, Mas. Ya, Pak. Jadi bukan doktrin, tapi balik lagi kalau saya mengerti itu lebih ke way of life. Dan tadi kalau tidak salah Pak Eko bilang itu jadi pertama itu dari sila pertama dulu ya, dari ketuhanan yang Maha Esa. Kalau ini udah benar, baru ke bawahnya juga bisa benar semua, Pak ya. Automatically, Pak. Karena bukan causa prima. Ketuhanan itu konsep. Kenapa masyarakat Indonesia itu punya nilai gotong royong? Karena dia punya nilai ketuhanan. Oke, dia Pak. punya nilai spiritualitas. Luar biasa, Pak. Ya kan? Saya bisa bantu orang tanpa ada upah apapun. Itu siapa yang suruh? Gotong royong loh. Karena kita punya nilai keilahian. Loh, causa prima. Dalam gotong royong itu nggak perlu aturan main yang neko-neko, Mas. Saling tahu gitu. Kalau bahasa Jawa itu, ojo rumah bisa, jangan merasa bisa, tapi kudu bisa rumah tapi bisa merasakan. Loh, ini soal rasa. Jadi causa prima itu harus menjadi guiding bagi bangsa kita. Ketuhanan Maha Esa. Ini selesai, insya Allah 2 hari selesai, Mas. Gitu ya. Saya kan enggak. Ya. Faktanya tidak begitu juga.
Gitu Pak ya, luar biasa Pak. Nah, gini Pak, pas waktu Pancasila itu dibuat kan konsensus cerdas para pendiri bangsa ini kan berangkat dari sebuah paham nih Pak ya, paham kebangsaan yang terbentuk dari kesamaan nasib, sepenanggungan, dan ini Pak ya, sejarah serta adanya cita untuk bersama untuk menjadi bangsa yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur dalam sebuah negara kesatuan. Ya kan Pak? Jadi mereka punya visi tertentu nih Pak ya, gitu kan. Nah, zaman kan sekarang sudah berubah nih Pak. Itu kan sudah puluhan tahun yang lalu, setiap 10 tahun, setiap dekade kan ada perubahan-perubahan. Dan kita udah sampai ke tahun 2020 nih Pak. Yang tentunya perubahannya udah luar biasa banyak. Nah, gimana caranya ini Pak, untuk si Pancasila masih bisa menjadi perekat nih Pak ya, perekat segenap anak bangsa Pak. Untuk bergotong royong menuju Indonesia maju Pak ya. Kan zaman berubahnya cepat nih Pak. Nah gimana nih Pancasila bisa masuk dan tetap menjadi dasar, perekat, dan penggerak gotong royong anak muda dan bangsa zaman sekarang Pak? Justru Bung Karno itu menjadikan Pancasila tidak hanya milik Indonesia. Ya, tidak hanya milik bangsa Indonesia. Iya, Pak. Tapi Bung Karno justru menjadikan Pancasila sebagai alternatif dunia untuk merekatkan gotong royong secara mondial. Buktinya apa, Pak? Mas tahu bahwa Bung Karno pernah menawarkan Pancasila di PBB tahun 60, ya. Itu September tahun 60. Pada saat sidang umum PBB yang ke-15, ya. Bung Karno pidato dengan judul To Build the World Anew. Membangun dunia kembali. Kenapa kok dunia harus dibangun kembali? Itu hebatnya Bung Karno. Dia menawarkan Pancasila sebagai piagam dasar dari PBB. Pada saat itu PBB terus terang aja dikuasai dua kekuatan besar dunia, geopolitik global ya. Pertama dikuasai oleh kekuatan Amerika dan sekutunya kan, dengan paham filsafat hidup kebebasan, ya. Filsafat of independence. Yang kedua, yang kiri, yang komunis, Uni Soviet pada waktu itu. Itu besar loh di PBB. Bung Karno tidak dua-duanya. Okay? Tidak kapitalistik, tidak komunistik. Dia tawarkan Pancasila sebagai the new way of life bagi dunia. Bayangin itu. Pak Bung Karno yakin, sangat yakin. Kenapa? Karena bagi Bung Karno, dua paham yang tempo hari ada di dunia itu sama-sama mengandung unsur eksploitasi de l'homme par l'homme, eksploitasi manusia dan eksploitasi de nation per nation, eksploitasi negara lainnya. Itu spirit dua kekuatan itu. Ya. Bung Karno tidak setuju. Bung Karno selalu mengatakan bahwa kemanusiaan itu, mankind is one. Itu satu. Bahwa manusia itu nggak ingin dieksploitasi, tidak ingin ditindas. Nah, Pancasila itu justru alternatif pandangan hidup yang anti pada penindasan, anti pada eksploitasi. Kenapa? Ada unsur causa prima tadi itu, ada unsur ketuhanan yang maha esa. Di dua paham itu tidak muncul unsur causa prima ketuhanan yang maha esa. Makanya mereka sifatnya eksploitatif. Ya. Makanya Bung Karno menawarkan Pancasila sebagai alternatif. Pakai nih, saya punya way of life. Supaya dunia itu menjadi damai, tentram, dan berkeadilan. Tidak ada eksploitasi. Tidak ada eksploitasi. Itu Bung Karno. Jadi ini oleh BK. Itu ditawarkan ke dunia, Mas. Tidak hanya untuk kepentingan Indonesia. Karena beliau yakin Indonesia sudah selesai. Sudah paham soal Pancasila. Nggak usah diajarin lagi rakyat Indonesia itu. Gak usah sok pintar lah sama rakyat kita ini. Kita masih bisa survive sebagai bangsa ini. Karena kita punya Pancasila. Betul kan? Artinya apa? Betul, Pak. Rakyat sudah mendarah daging. Tapi Bung Karno tidak puas. Dunia harus dirubah. To build the world ini. Pada saat itu, Mas, ada konsep yang lain. Yang namanya the New World Order. Ya, order tata dunia baru. Beda dengan to build the world ini. The New World Order itu diilhami oleh kepentingan kapitalisme global, materialisme, individualisme. Bung Karno nggak setuju. Ini antitese
daripada konsep itu. Hari ini, Mas, ya, karena Pancasila tidak dipakai menjadi filsafat bagi PBB, terjadi juga situasi yang mungkin hampir sama ketegangannya dengan pada waktu Bung Karno pidato di PBB, ya, di mana ada dua kutub kekuatan besar. Satu diwakili oleh yang disebut sebagai One Government One System, OGOS, itu tentu Amerika dan sebetulnya kan. Yang kedua adalah One Belt, One Road, One China. Pertarungan dua kutub ini justru menempatkan Pancasila menjadi alternatif harusnya. Kita tidak boleh menjadi subordinat dari dua kutub ini. Tidak boleh menjadi anteknya atau proksinya OGOS maupun OBOR. Kita harus punya alternatif sendiri. Seperti mana Bung Karno dulu menawarkan alternatif dari dua perang dingin, membentuk negara-negara non-blok, membentuk negara the new emerging forces, ya kan? Ya kan? Untuk menandingi dua ini. Hari ini justru relevansi Pancasila itu menjadi sangat-sangat perlu dan terbukti. Dunia memerlukan satu alternatif pandangan hidup yang lain dari antara OGOS dan OBOR. Ini justru saat ini Pancasila harus kita tawarkan lagi kepada dunia. Kita tidak mau menjadi subordinat dari kekuatan One Government One System maupun One Belt One Road One China. Kita punya nilai sendiri. Itu hebatnya Bung Karno dengan value Pancasilanya itu. Jadi justru saat ini sangat relevan Pancasila itu menjadi alternatif pandangan hidup tidak hanya bagi bangsa Indonesia, tapi seluruh dunia. Pandemi COVID-19 ini, Mas, itu menjungkir balikan tatanan nilai kapitalistik maupun komunistik. Terus terang aja. Betul, Pak. Bubar semua tatanan itu. Betul kan? Berarti dunia perlu tatanan baru. Ya kan? Tatanan baru itu mereka nggak bisa sediakan itu. Tatanan baru yang pro kepada kepentingan kemanusiaan. Oke? Yang lalu, Mas, dunia itu sudah mengalami up and down dari sistem-sistem yang eksploitatif. Anda baca sejarah dari mulai munculnya fakta Hispanica, bagaimana bangsa Spanyol dan Portugis menguasai dunia, eksploitatif, ya kan? Fakta Britannica, bagaimana Inggris menguasai dunia, itu sampai ada adagium British rules the wave, mengatur ombak Inggris itu, eksploitatif. Dia negara jajahan. Fakta Nederlandika, Belanda, eksploitatif. Ratusan tahun menjajah Indonesia kan. Fakta Americana, abad ke-20, eksploitatif. Semua negara dieksploitasi oleh mereka. Dan hari ini muncul fakta baru, konsortis, lewat OBOR tadi itu. Eksploitatif. Ya, eksploitatif semua. Pancasila oleh Bung Karno menawarkan fakta humanika, peri kemanusiaan. Bayangin tuh. Jadi hari ini fakta humanika itu ditunggu oleh seluruh masyarakat dunia. Pandemi COVID menjadi batu ujian. Bahwa ternyata nilai-nilai yang selama ini dibawa oleh fakta Americana itu the old fashion, berantakan semua. Nilai-nilai yang dibawa oleh fakta konsortis juga menjadi old fashion, berantakan semua. Dunia memerlukan nilai-nilai baru, memerlukan way of life baru. Kita punya Pancasila, Mas. Harusnya ini menjadi hal yang ditawarkan kepada dunia. Itu, Mas. Baik, paham ya? Jelas, Pak. Luar biasa, okay. Pak. Jelas, Pak. Saya paham sekali, Pak. Tapi sebelumnya, Pak, Bapak minum dulu deh, Pak. Saya kalau minum sendiri dari tadi nggak enak, Pak. Siap, Pak. Maaf, Pak, ya. Dari tadi saya minum sendiri, Pak, ya. Oke. Pak, melanjuti yang tadi Bapak jelaskan, Pak, ya. Kita kembali lagi ke Indonesia. Dalam pelaksanaan Pancasila nih, untuk kemajuan bangsa, ya. Khususnya untuk menuju Indonesia maju, gitu, Pak, ya. Pastinya kan kita akan ada gesekan-gesekan atau ada perlawanan lah istilahnya, gitu, Pak, ya. Apa sih yang kira-kira harus kita waspadai
apa sih kira-kira hal-hal yang akan menjadi lawannya dari Pancasila? Terus apa sih yang kira-kira bisa membuat nilai-nilai Pancasila ini pudar di Indonesia gitu, Pak? Khususnya untuk generasi muda sekarang yang semuanya kan online nih, Pak ya. Semuanya digital, semuanya itu informasi cepat, dan gaya hidup online ini kan memang banyak istilahnya tuh kayak panggungnya gitu, Pak ya. Banyak yang di online ini gimana, tapi kehidupan sebenarnya kan kita nggak tahu kayak gimana juga kan, Pak. Jadi banyak palsuan lah istilahnya, Pak ya. Nah, apa sih yang harus kita waspadai, Pak, supaya si Pancasila ini bisa tetap menjadi way of life kita, dan apa sih yang harus dilakukan oleh kita nih yang generasi agak lebih tua dan generasi muda itu untuk tetap si Pancasila ini kuat di dalam negara kita ini, Pak? Oke, jadi karena Pancasila itu sebagai way of life, tentu kita harus mewaspadai way of life yang tidak sesuai dengan Pancasila. Ya dong? Itu adalah hal yang mutlak. Jadi way of life yang tidak sesuai dengan Pancasila. Apa itu yang bisa mereduksi, bisa melemahkan, ya kan, peran Pancasila. Malah mungkin bisa memporak-porandakan tatanan kehidupan kebangsaan. Yang pertama, tentu way of life yang didasari pada semangat liberalisme. Ya. Liberalisme itu kan produk dari sistem ekonomi yang kapitalistik. Itu harus diwaspadai. Derivat dari liberalisme itu akan muncul sikap hidup individualisme. Okay? It's about me, not about you. Apalagi about us. Ini individualisme. Itu bertentangan diametral dengan gotong royong. Ya kan? Kemudian derivat berikutnya adalah perilaku eksklusivisme. Merasa diri paling hebat. I am the best. Ya kan? Menutup diri. Itu akan melemahkan tentunya kan nilai-nilai Pancasila. Berikutnya lagi derivat berkaitan dengan sistem konsumtivisme. Konsumeris. Maunya cuma beli, tapi tidak ada upaya untuk menjual produk. Ya. Kita hanya menjadi konsumen terbaik dari produk-produk luar. Ini juga akan melemahkan nilai-nilai Pancasila. Kemudian lagi sikap hidup yang hedonistik. Nah, ini ngeri kan? Hedon kata anak muda sekarang. Ya kan? Selalu based on materialism. Gitu loh. Pokoknya dia nggak mau tahu hal-hal yang bersifat sosial kemasyarakatan. Ya, pokoknya bagi dia itu enjoy pribadi. Hedonistik itu juga adalah cara-cara untuk pelemahan nilai Pancasila. Ya. Berikutnya lagi, jangan sampai terjadi public distrust, ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah. Ya, karena mungkin tidak nyambung antara kebijakan dengan pelaksanaan. Jangan sampai terjadi public distrust. Itu juga bisa melemahkan implementasi Pancasila. Berikutnya lagi yang perlu diwaspadai adalah ya, tindakan yang bersifat fanatisme sempit. Ya, bahaya ini. Merasa golongannya paling hebat. Biasanya itu yang begitu itu memang orangnya itu nggak mau membuka diri. Fanatisme sempit apapun alirannya. Mau dia dari aliran agama kek, mau dia dari aliran ideologi kek, kepercayaan dia, kalau dia sempit fanatismenya itu cenderung destruktif karena nggak mau membuka diri. Ya. Kemudian berikutnya lagi adalah tercerabutnya nilai-nilai budaya lokal. Ya. Kita lebih bangga dengan nilai-nilai budaya lain, sehingga kita tidak punya kepribadian di bidang kebudayaan. Berikutnya lagi semangat kedaulatan yang mulai meluntur. Secara politik, kita merasa tidak lagi berdaulat. Kemudian kemandirian ekonomi. Kita tidak lagi punya kemandirian. Karena apa? Semua dipenuhi dengan impor. Ya kan? Semua mungkin dibantu dari kekuatan luar. Tanpa kita bisa meng-create kemandirian kita sendiri. Nah, hal inilah yang bisa menjadi penyebab lunturnya
terdowngrade-nya nilai Pancasila. Ya, ini hal-hal yang harus kita waspadai. Maka kemudian jangan sampai ini menjadi way of life bangsa kita. Jangan toleh kiri, toleh kanan, kata Bung Karno. Kembali aja kepada Pancasila. Ya, karena itulah yang terbaik yang dimiliki oleh bangsa ini. Oke? Baik, Pak. Baik, Pak. Lanjut. Pancasila itu kan memang ini, Pak ya. Pancasila memang masih sampai sekarang terlihat nih, Pak ya, sebagai dasar negara kita. Apalagi di saat pandemi ini kan, Pak. Kelihatan sekali, banyak sekali orang Indonesia yang tergerak untuk saling membantu, Pak. Gotong royong membantu yang sedang kekurangan, yang kehilangan pekerjaan, dan sebagainya gitu, Pak ya. Jadi Pancasila ini masih, walaupun mungkin bagi orang-orang itu masih samar-samar, tapi masih kental sebenarnya gitu, Pak ya. Nah, apa yang akan terjadi, Pak, kalau misalkan nilai-nilai ini memudar, Pak, di Indonesia dan tidak menjiwai sendi-sendi berbangsa dan negara kita ini, Pak? Kalau nilai-nilai Pancasila memudar, apa yang terjadi bagi bangsa ini? Jawabannya pasti ambiar bangsa ini. Ambiar. Iya dong. Ya, dong? Kalau istilah Krisdayanti tidak menghitung hari. Tapi kita nggak mungkin mau seperti itu. Ya kan? Kita kan tidak mungkin mau seperti itu. Justru warisan Founding Fathers ini harus kita pertahankan sampai kapanpun. Masa sih Indonesia hanya berumur 100 tahun? Ya? Ya, karena kita kemudian tidak lagi membawa Pancasila sebagai filosofi Grondslag, sebagai Weltanschauung. Bung Karno menyatakan bahwa Pancasila itu punya 2 fungsi utama yang wajib dilaksanakan. Pertama, sebagai meja statis, tempat kita berkumpul, bersatu, dan berdaulat. Apapun sukunya, apapun agamanya, apapun latar belakang budayanya, berkumpul di negara yang berdasarkan Pancasila. Meja statis. Di situ bicara toleransi, di situ bicara Bhinneka Tunggal Ika, ya kan? Di situ bicara nasion. Meja statis, tempat bersatu. Yang kedua, sebagai lexar dinamis, bintang menuntun arah. Jadi inilah sayap Pancasila. Kalau Garuda itu punya 2 sayap. Sayap 1 meja statis, sayap 2 lexar dinamis. Oke? Nah, dua-duanya ini harus jalan berdampingan. Artinya apa? Meja statisnya sekarang kita jalan terus sampai hari ini masih berdiri sebagai bangsa, ya, kita masih bersatu. Tapi lexar dinamisnya juga jangan sampai dirubah. Apa itu lexar dinamisnya? Yaitu konstitusi, Undang-Undang Dasar 45, produk proklamasi. Ya. Jadi kalau satu sayap ini kemudian patah, ambiar bangsa ini. Berantakan. Tidak cukup Pancasila sebagai meja statis, tidak cukup. Kalau lexar dinamisnya berbeda dengan semangat nilai Pancasila, ya nggak bisa, Mas. Jadi ini harus kompatibel. Kalau dalam bahasa Bung Karno itu loroning atunggal, 2 tapi 1 antara meja statis dengan lexar dinamis itu satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Kalau salah satu aja dirubah atau dibongkar, maka patah sayap Garuda itu. Oke? Terbangnya tertatih-tatih. Mungkin nggak nyampe pada tujuan membentuk masyarakat yang adil dan makmur. Masyarakat yang baldatun, wailatun, warabun bofur. Karena patah satu sayapnya. Ini yang terjadi. Maka itu untuk menghindari supaya bangsa ini tidak ambiar, ya, tidak menghitung hari, tetap berjalan sampai kapanpun, insya Allah sampai dunia ini selesai, tetap ada yang namanya bangsa Indonesia. Saya ingin mengutip satu kata-kata mutiara Bung Karno. Jikalau kita memiliki niat dari dalam hati, maka seluruh alam semesta akan bahu-membahu mewujudkannya. Nah, ini pun berlaku bagi Pancasila. Jika bangsa Indonesia punya niat di dalam hatinya untuk mempertahankan, menjaga, merawat,
dan melaksanakan Pancasila, seluruh alam semesta akan bahu-membahu mewujudkannya, Mas. Ya, jadi bangsa Indonesia harus punya niat dalam hati konkret untuk merawat, menjaga, mempertahankan, dan melaksanakan Pancasila secara kafah, secara benar. Ya, insya Allah seluruh alam semesta akan bahu-membahu mewujudkannya supaya bangsa ini tetap ada, tidak ambiar, gitu loh, Mas. Ya. Baik, Pak. Betul, Pak. Baik sekali, Pak. Oke, Pak. Waktu kita nih udah mau habis, Pak. Udah mau jam 12 siang, Pak. Nah, saya menanyakan sedikit lagi, Pak, ya. Mungkin bukan pertanyaan sih, Pak. Tapi mungkin lebih ke pendapat Bapak aja. Untuk closing kita ya, pendapat closing. Apa yang bisa dilakukan hari ini, gitu, Pak, ya? Yang bisa dilakukan secepatnya hari ini juga bagi generasi muda untuk menguatkan gotong royong dan menjadikan Pancasila itu sebagai dasar dari gotong royong mereka itu. Satu hal yang simple yang mereka bisa lakukan sekarang juga, Pak. Oke, jadi kalau untuk generasi muda justru harus kembali lagi. Jadikan Pancasila ini sebagai filosofi ground life. Jangan yang lain. Ya. Tetap berpijak pada Pancasila. Nggak usah ke yang lain. Nggak usah pakai pilihan yang lain. Karena Pancasila is the best for this nation. Dan itu adalah berkat rahmat Allah. Closing saya akan katakan. Closing ya. Pada mahasiswa UBK. Seluruh akademika UBK. Banggalah kalian berjas merah. Dan banggalah menjadi Indonesia. Oke? Oke, Pak. Betul? Luar biasa, Pak. Terima kasih banyak, Pak Eko, sudah datang ke Kopi Daring UBK. Ya, Pak, terima kasih sekali lagi, Pak. Dan untuk yang sudah menonton, terima kasih banyak ya. Pak, thank you buat closing statement-nya. Saya tutup dulu, Pak, ya. Oke, terima kasih, Pak. Baik, terima kasih, Mas. Merdeka. Ya, dan untuk anak-anak UBK yang sudah menonton, konten ini bakal kita taruh di feed Instagram kita. Mungkin teman-teman UBK yang punya pendapat atau mungkin pengen request, please dong interview dengan ini, please dong ngobrol sama si ini atau siapapun, ya silakan guys. Nanti tinggal komen aja ya di posting kita ya. So, sekali lagi ini Claudi dari UBK untuk Kopi Daring. Terima kasih sudah menonton dan jam 12 nih. Selamat makan siang ya. Salam Soekarno Muda.